Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Handianti dari kelas C10 NPM 101204997 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi. Nah, di sini ada Pancasila sebagai ideologi. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang diakui sebagai ideologi negara. Konsep ini mencakup 5 aspek atau nilai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya, secara umum, Pancasila memiliki pengertian sebagai berikut. Yang ke-1 ada ketuhanan yang Maha Esa, merupakan nilai yang menekankan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama, nilai ini menekankan pentingnya keberadaan asas spiritualitas dan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peradaban. Nilai ini mengajarkan untuk menghormati martabat dan hak-hak setiap individu, serta membangun masyarakat yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan untuk menghargai keberagaman dan membangun persatuan sebagai satu bangsa. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Pancasila mengajarkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan prinsip keadilan sosial dan distribusi yang merata. Pancasila mengajarkan perlunya mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama pada semua warga negara. Nah, dengan 5 nilai dasar tersebut, Pancasila bertujuan menciptakan pondasi yang kokoh untuk membangun negara Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan kepribadian. Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila adalah filsafat dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai ideologi negara. Filsafat ini memiliki 5 aspek atau nilai dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mencakup prinsip-prinsip fundamental yang membimbing pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila bukan hanya sekedar doktrin politik atau hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter dan sikap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka yang dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ini berarti bahwa Pancasila tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi sambil tetap memegang teguh nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar hukum dan pemerintahan. Pancasila diakui sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip Pancasila mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, perundang-undangan, dan kebijakan negara. Nah, selanjutnya, Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi perekat yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai elemen yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam.
Selanjutnya, Pancasila sebagai penyangga kebinekaan. Dalam konteks ini, Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku, Pancasila berfungsi sebagai penyangga kebinekaan. Nilai-nilai tersebut menempatkan keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi mencakup aspek filosofis, moral, hukum, dan perekat sosial yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Ideologi ini menjadi pandangan hidup dan pedoman dalam membentuk kebijakan serta mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bagaimana menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat dengan tetap setia pada nilai-nilai Pancasila memerlukan pendekatan yang bijak dan holistik. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua penguatan lembaga pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Keempat pengembangan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Yang kelima penggunaan teknologi dan media sosial yang positif. Apakah penting ideologi sebagai negara? Karena ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam hal ini sangat penting sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Nah, ada beberapa alasan mengapa ideologi dianggap penting bagi suatu negara. Yang pertama ada identitas dan jati diri negara. Ideologi mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan fundamental yang menjadi identitas suatu negara. Ini membantu membentuk jati diri bangsa dan memberikan dasar filosofis bagi eksistensi negara tersebut. Yang kedua, panduan pembangunan dan kebijakan. Ideologi memberikan arah dan panduan dalam merumuskan kebijakan pemerintah serta mengarahkan pembangunan negara. Nilai-nilai dalam ideologi dapat menjadi landasan untuk memilih strategi pembangunan dan menetapkan prioritas nasional. Yang ketiga, pemersatu masyarakat. Ideologi berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu menyatukan masyarakat dengan memberikan suatu kesatuan nilai dan visi bersama. Ini khususnya relevan di negara yang beragam dalam hal budaya, agama, dan etnis. Selanjutnya ada legitimasi pemerintahan. Ideologi memberikan legitimasi pada pemerintahan dengan menetapkan dasar hukum dan moral bagi otoritas politik. Hal ini penting untuk mempertahankan stabilitas dan mendukung penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya ada pedoman hukum tertinggi. Ideologi dapat menjadi dasar hukum tertinggi suatu negara. Dalam banyak kasus, ideologi tertuang dalam konstitusi atau dokumen-dokumen hukum lainnya, memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perundang-undangan. Selanjutnya ada juga menghadapi tantangan dan perubahan. Ideologi memberikan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat. Dengan mempertahankan nilai-nilai fundamental, negara dapat mengadaptasi diri tanpa mengorbankan identitas dan prinsip-prinsip inti. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai ajaran doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini keberadaannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berfungsi atau tidaknya suatu ideologi dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu kesatu realitas, mencerminkan kemampuan ideologi dalam mengagregasi dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Idealisme, kadar kualitas idealisme yang ada dalam ideologi untuk mampu menggugah harapan, optimisme,
dan motivasi bagi para pendukungnya, hingga gagasan vital dalam ideologi mampu diyakini sepenuhnya oleh para pendukungnya. Yang ketiga, fleksibilitas. Mencerminkan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini terus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan dorongan dari masyarakat. Ciri-ciri ideologi terbuka. Ke-1, ideologi terbuka lahir dari nilai dan cita-cita yang telah ada dalam masyarakat. Kedua, musyawarah yang berlandaskan hasil kesepakatan dan konsensus masyarakat. Ketiga, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan mencerminkan identitas masyarakat. Keempat, sistem pemerintahan yang terbuka. Kelima, masyarakat cenderung bersifat dinamis dan reformis. Yang terakhir ada keterbukaan ideologi. Pancasila merujuk pada kemampuan ideologi tersebut untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila melibatkan dinamika sosial, politik, dan budaya di dalam dan di sekitar negara Indonesia. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.